Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian bersuci, tata cara bersuci, dan macam-macam air suci dan menyucikan. Menurut ajaran Islam, toharoh disebut bersuci. Toharoh berarti sucinya badan dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim akan melakukan sholat, kita harus dalam keadaan suci. Suci diri, pakaian, dan juga tempat sholatnya. Perintah Allah untuk menjaga kebersihan terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat keempat yang bunyinya wathiyabaka fatahhir, artinya dalam bersihkanlah pakaianmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Macam-macam bersuci. 1. Bersuci dari hadas. 2. Bersuci dari najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Hadas menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin, buang air, baik kecil maupun besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Contoh najis adalah jilatan anjing, tinja, atau kotoran baik manusia maupun hewan, dan air kencing manusia. Najis disucikan dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Pernahkah kalian melihat kotoran najis? Apa yang kalian lakukan apabila terkena kotoran? Tata cara bersuci. Ketika berhadas atau badan terkena najis, kita harus menyucikannya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah syarat sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada dua cara bersuci. 1. Dengan cara berwudu. 2. Istinja. Berwudu termasuk cara bersuci. Berwudu harus menggunakan air suci yang menyucikan. Air untuk bersuci adalah air sumur, air hujan, air embun, atau air salju. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Bersuci menggunakan debu disebut tayamum. Istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan agar badan tetap suci dan bersih. Tidak ada air untuk bersuci, kita boleh beristinja dengan cara lain, seperti menggunakan batu, kertas, tisu, maupun kayu. Beristinja sebaiknya menggunakan benda yang padat, kering, dan kesat. Istinja dilarang menggunakan makanan. Istinja selain air cukup diusapkan 3 kali sampai hilang benda dan baunya. Di dalam tohara atau bersuci, kita harus menggunakan air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan adalah air yang terhindar dari kotoran dan najis.
Air dibagi menjadi dua. 1. Air yang suci yang menyucikan dapat digunakan untuk berwudu. Contohnya air hujan, air laut, air salju, dan air keran, air sungai, dan air sumur. 2. Air suci yang tidak menyucikan, yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Contohnya susu, kopi, sirup, es kelapa, teh, dan juga jus. Tugas kalian hari ini adalah menulis soal-soal tersebut dan menjawabnya di buku tulis fikih. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.